Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridza Yusnita Kusri, mahasiswa kelas A1 Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Provinsi Riau. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tugas manajemen keuangan 1 dari dosen pengampu Ibu Dinda Genta Wicara, SEMM, dengan judul materi yang dibahas tentang konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Pembahasan pertama adalah likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Secara umum, rasio ini terdapat dua macam, yaitu likuiditas badan usaha dan likuiditas perusahaan. Jika kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban dengan pihak kreditur atau pihak luar disebut likuiditas badan usaha, dan apabila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban finansial untuk menyelenggarakan proses produksi disebut likuiditas perusahaan. Sekarang mari kita pelajari cara menghitung rasio likuiditas. Yang pertama dengan current ratio. Current ratio yaitu perbandingan jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Gunanya untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya. Perusahaan yang bukan perusahaan kredit, bila perbandingan current rasionya kurang dari 2:1, maka dianggap kurang baik. Adapun rumus dari current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Dan yang kedua, quick ratio. Quick ratio yaitu perbandingan antara jumlah kas, efek, dan piutang dengan hutang lancar. Apabila perusahaan bisa dikatakan quick jika rasionya 1:1. Adapun rumus quick ratio adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar kurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Dan materi kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio ini adalah suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang dikatakan solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang insolvable. Rasio ini dihitung dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Apabila rasio semakin tinggi sementara proporsi total aktiva tidak berubah, maka hutang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total hutang semakin besar berarti rasio finansial atau rasio kegagalan perusahaan untuk mengambilkan pinjaman semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila rasio semakin kecil, maka hutang yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil. Dan ini berarti risiko finansial perusahaan mengembalikan pinjaman juga semakin kecil. Dan pembahasan terakhir adalah rasio rentabilitas. Rasio ini adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi ini merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri, dengan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dengan persentase. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri ini merupakan perbandingan antara laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang digunakan menghasilkan laba tersebut. Laba yang dihitungkan adalah laba usaha setelah dikurangi dengan bunga dan pajaknya. Sekian tugas yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.